Saya menyapa dari Eropa Tanah Orang Merdeka bersama dengan rombongan para Nabi ke-26. Hari ini kita tidak gubrak-gubrak dan tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara kritik sosial segala macam. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nggak boleh gubrak-gubrak olala bebe ya, hari ini hari Minggu. Teman-teman yang tidak bicara selalu matikan mikrofonnya karena akan mengganggu yang lain ya. Anda bebas menyalakan, tetapi harus satu-satu. Hanya yang bicara saja yang nyalakan mikrofonnya ya. Hari ini kita ada kesaksian dari Pak Charles. Haleluya, sahabat kita Pak Charles yang selalu setia dengan channel ini dan juga mendengarkan firman Tuhan, sehingga sekarang Pak Charles berbuah lebat. Wah, nih Pak Charles mana nih? Pak Ya, Charles. shalom Ya, Pak Paul, silakan Pak Charles. shalom teman-teman Wah, semua. videonya mana nih videonya nih? Sebentar. Aduh, jelas ya suara saya Oh, Pak. suara Pak. jelas banget, Jelas jelas ya. banget. Oh, tapi Shalom Pak videonya, oh Paul. memang nggak ada videonya ya, tidak keluar ini ya, ikon videonya. Wah, ini kapan-kapan harus Enggak pakai ada webcam nih. webcamnya, Iya nih, webcamnya belum kapan-kapan harus harus beli webcam. webcam ini biar mantap. Silakan Pak Charles, ini saya sering kontak-kontak dengan beliau, ada banyak sekali kabar baik ya yang disampaikan beliau. Saya sangat bersuka cita sekali, namun lebih baik Anda dengar sendiri dari Pak Charles. Silakan Pak Charles. Ya, shalom semua teman-teman di Zoom dan di live YouTube. Saya punya kabar baik. Ya ini saya kasih judul ada kuasa dalam kita berdiakonia, ada sukacita. Kemarin puji Tuhan saya bisa baptis 2 orang, dan 2 Haleluya. orang ini saya memang terus terang nggak bisa menginjili, memang saya dikasih bagian untuk berdiakonia. Saya tanya aja, kenapa kok mau ikut Tuhan Yesus? Iya, saya ngelihat kebaikan Tuhan Yesus di diri Bapak. Ya ini cocok juga dengan omongan Pak Paul kan, dengan kita berdiakonia sekaligus kita juga bermaturi ya. Iya kan Pak Paul? Iya, betul. Menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus di diri kita sebagai refleksi kasih-Nya. Kita akan tahu hukumnya Tuhan Yesus itu kasih ada 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan yang kedua ini kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang di antara 2 ini yang lebih utama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu kan tahu sendiri, melakukan kehendak Tuhan, ya kan, takut akan Tuhan, semuanya lah hidup mengandalkan Tuhan. Ya, ini yang kasihlah sesamamu ini yang saya artikan dengan diakonia. Kadang-kadang ya, saya bukannya ngomongin ya, kasih itu sebenarnya dari rumah dulu. Nanti suatu saat saya bisa lihat, di rumah saya pembantu itu tidurnya sama kamarnya dengan anak saya. Spring bed, lemari, kalau makan pun itu satu meja, satu lauk. Nggak ada saya beda-bedakan. Itu diantaranya kita berbuat kasih dulu. Terus memberi itu juga dicontohin juga sama Tuhan Yesus di firman-Nya juga ada ya kan. 1, memberi dari kekurangan kita yang janda sarfat itu ya kan. Atau 2, yang kita dikasih berkat berlebih-lebih, yang pemuda itu disuruh pulang dan jualah semua hartamu. Nah, di situ kan definisinya sebetulnya jelas. Kamu selama ini saya berkatin kemana aja ya kan, nggak mau berbagi. Disuruh pulang jual semua. Kan dari situ Tuhan Yesus juga ini ya kan, maksudnya menegur kita. Jangan terus tahu-tahu mau ikut Tuhan Yesus. Enak aja ya kan. Makanya kasih judul ada kuasa dalam berdiakonia, yaitu ada mukjizat. Kemarin puji Tuhan saya bisa bawa 2 orang untuk ikut Tuhan Yesus dengan hanya kita memberi memberi perhatian kepada, karena ada juga tuh di Amsal 22 ayat 9. Bentar ya, saya buka ya. Orang yang baik hati orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi banyak juga ajaran-ajaran di firman Tuhan ini
untuk kita ini saling membagi rezeki dari mau dari kekurangan kita, kelebihan kita. Ayo, saya pernah dengar juga kok di Pak Paul siapa yang ngomong ya? Kalau kita ini anak-anak Tuhan bersatu ya kan, mungkin udah nggak ada tuh kemiskinan, bener nggak Pak Paul? Betul. Iya, Kalau gereja-gereja itu bersatu untuk berdiakonia, maka Indonesia itu nggak ada orang miskin tuh. iya makanya. Kadang-kadang ya ini memang dari hati sih. Kadang-kadang kalau hatinya itu udah nggak mau memberi ya kan, udah. Saya pengusaha warnet sebelumnya, udah pokoknya luar biasa. Ada 6 cabang. Saya kena pandemi COVID ini tahu sendiri ya kan, nggak boleh berkumpul anak-anak. Saya itu seperti tertemplak bener. Memang pandemi COVID ini diizinkan sama Tuhan. Memang Tuhan Yesus tuh tahu kita ini udah mulai jauh semua. Di antaranya saya, udah ya dulu ibadah itu seperti formalitas saja Pak Paul, karena merasa nyaman kan. Makanya kan ada tuh Pak Paul ya di firman-Nya ya, di mana di keterpurukan kita ini kita bisa menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Yaitu akhirnya dari pandemi itu bulan 5 saya lihat kan banyak orang ini kesusahan ya kan. Saya diakonnya udah dari bulan 5 Pak Paul. Luar biasa. Iya, saya cuma Justru bagi-bagi. dalam kesusahan itu malah diakonia ya. Iya, Luar saya biasa, luar cerita. biasa. Saya pernah sampai berhutang loh Pak Paul. Saya nggak punya uang, kan saya target 100 bungkus. Tiap hari Sabtu saya rutin Pak Paul. Saya pernah suatu saat nggak punya duit. Kurang 100 berapa ribu lebih lah, 125 apa 130. Saya sampai berhutang. Tapi Tuhan Yesus nyatakan, ya itulah, bukannya kita mau hitung-hitungan sama Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Yesus kan nggak bisa dibohongin Pak Paul. Niat hati kita ya kan, tulus apa enggak dalam memberi. Saya dibalikin berkali-kali lipat. Makanya ayo teman-teman, diakonia itu ada kuasanya. Jangan nunggu kita berlebih. Kan sudah dicontohin ya kan di Lukas 21 ayat 4. Janda itu memberi dari kekurangannya dia. Kalau nunggu lebih, orang lebih wajar berdiakonia. Yang susah kan orang kekurangan berdiakonia, itu yang susah ya kan. Ya itulah, ada juga kan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi berkat itu udah tenang aja teman-teman, ngikutin kita. Kemarin yang belum lama ini Pak Paul juga saksinya, saya disuruh kan memberkati orang, ya kan. Saya tahu daerah itu macetnya minta ampun. Saya tahu, saya bukannya ini ya. Saya udah ke sana itu apa ya? Bahasa Jawanya itu udah awang-awang. Ini Arasan, bisa apa? aras-arasan. Aras-arasan. Hmm. Istri saya bilang, udah berangkat itu setan tuh. Nah, akhirnya saya berangkat. Bener, berangkat itu tahu ada saksinya juga. Saya tunjukin tuh di apa di handphone saya WA. Ting ting, ada berkat ya kan. Saya bilang sama bapak itu, tenang, besok saya berkatin juga kamu. Haleluya. Maksudnya Tuhan itu nggak pernah berhutang sama kita. Kalau asal kita mau ya memperhatikan yang lebih susah dari kita banyak. Amin. Kemarin juga disuruh Pak Paul ya kan. Saya udah 2 hari kosong nggak ada order. Begitu saya jalan itu puji Tuhan. Padahal itu hari apa itu Pak Paul? Udah 2-3 hari ya. Sampai hari Selasa itu sekarang saya close order Pak Paul. Luar Saya sampai merinding biasa. semua. Close order. Serem kali. Makanya saya bilang ada kuasanya kita dalam berdiakonia. Udah, saya selalu bilang kok, bagian saya memang bukan menginjili. Itu udah urusan Tuhan Yesus ya kan. Tapi kebukti ada 2 jiwa ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasanya ada. Haleluya. Memang kita kalau bagiannya sama dengan Pak Paul semua kan bingung ya kan. Siapa yang memang kita ini dikasih bagian masing-masing. Nggak bisa, kita harus dituntut penginjilan semua, ini semua ya kan. Ya itulah. Yang penting tulus ya Pak. Iya, kalau masalah itu Tuhan Yesus kan nggak bisa dibohongin ya kan. Itu udah pasti.
Dan juga ada kan di Yohanes 15 ayat 7. Baptisnya pun ini Iya, Baptisnya ini pun prokes bener ya, pakai prosedur kesehatan ini ya. iya, itu Luar biasa. saya maksa Pak Paul Iya. gereja saya terus terang, cuma gembala nggak mau. Itu pendeta muda. Mm-mm. Pendeta muda akhirnya disempatin kan. Mm-mm. Ya udah dibaptis. Anaknya cuman nggak mau Nggak mau diliatin, nggak mau difoto ya. nggak mau. Mm-mm. Ya udah nggak masalah. Saya juga ini minta maaf sama yang bersangkutan. Dia Tapi kan juga kita nggak tutup. mau. Ini kan kita tutup ini, makanya saya tutup mukanya. Iya, saya udah apa? Dia bilang, bukan bilang, saya yang bilang. Saya masukin YouTube, bilang, jangan. Makanya firman Tuhan itu ya dan amin, ya kan? Di Yohanes 15 kan ayat 7 kan ada. Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini mintanya Tuhan Yesus, kita jadi pelaku firman. Yaitu daripada ngapalin firman terus nggak berbuat, ya kan Pak Paul, mending nggak hafal firman tapi kita jadi pelaku firman. Iya, jadi luar biasa ini Pak Charles ini bukan dalam minggu kemarin lah ya, dalam minggu ini ya kalau nggak salah ya. Ada Iya. seorang rekan, ada seorang sahabat kita sedang dalam kesulitan. Wah, ini benar-benar lagi panik ini. Karena sahabat, ya namanya orang sahabat kan yang nelponnya sama sahabat dong ya, dia telepon saya. Wah, saya bingung gimana nih saya. Oke, saya minta tolong Pak Charles ini ya. Saya minta tolong Pak Charles untuk untuk kunjungi. Nah, saya sebetulnya tahu daerahnya Pak Charles dengan daerah dia itu jauh banget. Saya tahu, cuman kalau saya minta tolong teman yang lain, bolak-balik teman yang lain ini, Bang Gogo ini juga yang banyak Bang Gogo. Biasanya kan Bang Gogo ada teman yang lain. Mereka semua sibuk semua, pas nggak bisa semua. Wah nih Pak Charles, ini minta tolong. Bisa nggak ya? Saya coba telepon Pak Charles sambil ngobrol-ngobrol. Pak Charles nggak bilang enggak, saya juga nggak ngerti ya. Tapi bilang oke, bisa lah. Jalan ntar besok, begitu ya Pak Charles nggak bilang enggak, nggak bilang apa, tapi dalam hati saya sih juga tahu itu jauh banget ya tempatnya Pak Charles ke tempat kawan kita ini dan macetnya itu bolak-balik juga berturut-turut, lepas dari sini nanti macet lagi itu saya tahu itu. Nah terus ya itu singkat cerita ya beliau ini bukan patuh kepada saya ya, tapi karena beliau juga kebetulan kenal orang ini dan saya cerita kondisinya dan saya juga banyak masukan. Akhirnya beliau ini Pak Charles ini bilang oke lah. Nah itu tadi bahkan waktu lagi aras-arasan istrinya pun negur, jangan, itu pekerjaan Tuhan. Nah pekerjaan Tuhan itulah pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang tidak terlihat oleh mata, yang bukan jembalitan di panggung dengan lampu terang benderang yang warna-warni, dengan musik yang hingar-bingar. Itulah pekerjaan Tuhan, itulah melayani Tuhan. Ketika dalam keadaan yang sangat sulit ya, hati kita aras-arasan, tapi ini karena ada orang yang harus ditolong. Ya. Dan itulah melayani Tuhan. Ketika kamu melakukannya untuk orang-orang ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan itu yang namanya melayani Tuhan.